Selamat pagi pemirsa, hari ini kita akan berbagi cerita penuh inspirasi dari salah satu sudut kota Kupang. Kisah tentang Mbak Sri, seorang ibu sederhana yang berjualan gorengan di pinggir jalan setiap hari. Meski dengan usaha yang sederhana, Mbak Sri berhasil mewujudkan mimpi besar untuk anak-anaknya. Bahkan salah satu dari mereka telah berhasil menempuh pendidikan di salah satu akademi ternama di Indonesia. Simak kisah selengkapnya dalam Future News berikut ini. Setiap pagi di salah satu sudut kota Kupang yaitu Sikumana, seorang ibu menyiapkan adonan gorengan. Bukan hanya untuk mengisi perut orang-orang yang lewat, tapi juga untuk mengisi tabungan harapan bagi masa depan anak-anaknya. Ya, inilah kisah dari Mbak Sri. Saya di Kupang dari tahun 2018. Dulu itu kita jualan nasi keliling. Jadi kita bikin nasi bungkus-bungkus. Habis itu keliling di pasar. Pasar Impres, pasar Weda, pasar Wali Kota. Nah setelah itu, kita belum ada modal. Nah. Kita mau sewa tempat belum ada modal. Kita keliling karena masih urus anak-anak. Nah setelah ada modal baru kita buka di pinggir jalan. Saya datang di Kupang ini karena namanya di rumah nggak ada apa-apa. Kita merantau buat biaya anak sekolah. Dulu kita jual pakaian dari kita berumah tangga. Kalau berumah tangga kita jual pakaian. Jatuh lah, terus saya jatuh. Jadi mau kembali ke situ lagi kita butuh modal besar kan. Nah karena nggak ada modal sama sekali, nggak mau kita jualan yang modalnya kecil 100-200. Bukan gelar yang membuat Mbak Sri hebat, tapi perjuangannya. Dari gorengan, ia membuktikan bahwa kasih ibu bisa mengantarkan anak-anaknya menjelajahi dunia. Tantangan itu banyak. Namanya jualan itu kadang ada pasang surut ya. Kadang ramai, kadang sepi, itu wajar. Tapi yang penting kita tetap semangat aja. Hari ini bekerja, besok buat lagi. Hari ini tidak habis, besok buat lagi. Kalau COVID itu kemarin saya mengalami masalah berat itu. Sementara saya harus bayar anak saya semester masih kurang sekitar 26 juta. Tapi itu bisa kita jalani, jadi kita sempat buka cabang di daerah Naioni sana, cuman hanya bertahan beberapa bulan. Jadi kita goreng begini karena sepi ya. Jadi kita sambil keliling di pasar, kita bawa ke pasar, separuh bawa ke pasar, separuh kita jual di sini. Habis goreng lagi, kelilingin lagi. Jadi pagi, sore kita keliling di pasar, sambil jual di pinggir jalan raya. Tapi kalau pasar rojak itu membawa berkah. Karena apa? Pasar rojak itu teman-teman nggak jualan, kita jualan sendiri. Akhirnya kita bisa menutup untuk biaya anak-anak. Punya anak 3. Jadi yang 2 cowok, yang 1 cewek. Kalau yang 1 mereka sudah usia 32 tahun, mereka buka usaha grosir sembako di Solo. Tapi ini enggak kuliah, jadi mau kuliah nggak ada uang dulu lah. Jadi kita jatuh miskin, dia mau kuliah nggak ada uang, karena nggak ada uang, akhirnya dia nggak lanjut kuliah, terus akhirnya dia kerja jadi TKI di Jepang sana. Dia sempat jadi TKI. Nah, pada waktu dia mau ke sana ini kita juga nggak ada uang. Nah akhirnya saya datang di Kupang, kita jual nasi keliling. Nah dari nasi keliling itu saya memberangkatkan anak saya nomor 1 ke sana. Yang nomor 2 sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah di Akademi Teknik Mikael di Surabaya, lulus sekarang kerja di Surabaya. Anak ketiga dia semester 4
ada di Universitas 11 Maret. Dia ngambil jurusan kimia. Bagi Mbak Sri, hidup bukan soal kemewahan, tapi soal harapan. Ia percaya kerja keras hari ini bisa menjadi keberhasilan anak-anak di masa depan dan tidak lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebenarnya kalau dibilang sukses ya kurang gitu ya, karena masih anak nomor 3. Yang nomor 1 ini dia jadi kuli di Jepang itu 3 tahun. Saya bilang begini, kamu tidak boleh lama-lama di sana. Saya tidak mau kamu jadi kuli di sana lama-lama. Kamu segera pulang, buka usaha. Nah, terus yang nomor 2 ini, tapi saya bangga dengan mereka, dengan anak-anak ini. Mereka mau mengerti orang tua, mereka mau berjuang, tahu kondisi orang. Kalau perasaan, ya saya bersyukur aja gitu loh. Saya bersyukur sama Tuhan. Karena semua anugerah Tuhan, semua karena pertolongan. Tidak semua pahlawan memakai seragam. Ada yang hanya berbekal wajan dan cinta yang tak pernah padam. Kisah Mbak Sri mengingatkan kita bahwa kerja keras dan ketulusan dari hal-hal kecil bisa membawa perubahan besar. Tidak perlu menunggu kesempatan besar untuk menggapai mimpi. Kadang, dari gorengan yang sederhana, lahirlah harapan yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Terima kasih telah menyaksikan feature news kami hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.